Kita semua pasti tahu bahwa saat kemerdekaan Indonesia di awalnya, laut-laut di antara pulau-pulau di Indonesia bukanlah milik Indonesia. Perdana Menteri Juanda yang kala itu menjabat dan Menteri Chairul Saleh merasa janggal dan menyatakan hal ini tidak benar. Kemudian, seorang pemuda berusia 20 tahunan bernama Mohtar Kusuma Atmadja diminta bantuannya oleh Menteri Chairul Saleh. Dengan ketekunan dan studi mendalam dari sejarah dunia selama bertahun-tahun, Indonesia akhirnya mengklaim laut di antara pulau-pulau Indonesia adalah milik Indonesia. Klaim laut itu begitu melegenda. Itulah yang kita kenal dengan nama Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Seluruh dunia geger, dunia menentangnya dengan tidak ada yang menyetujuinya. Indonesia tidak tinggal diam dan terus mencoba meyakinkan dunia. Hingga tahun 70-an akhir dan tahun 80-an awal, Indonesia terus berjuang dengan gigih melalui diplomasi oleh Mohtar Kusuma Atmadja di konferensi PBB tentang hukum laut. Puncaknya adalah negosiasi Mohtar Kusuma Atmadja yang kala itu menjabat Menteri Luar Negeri Indonesia dengan State Secretary Amerika George Shultz. Dengan kelihayan seorang Mohtar, akhirnya dunia menyetujui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan laut di antara pulau-pulau adalah laut milik Indonesia. Semua itu tertera dalam putusan Konvensi Hukum Laut UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Waktu berjalan hingga lebih 30 tahun saat ini, di mana baru-baru ini seorang pakar hukum laut Profesor Myron Norquist menyatakan dulu ada seorang Indonesia yang bernama Mohtar. Ketika dia bicara, semua orang bergetar. Salut dan respek kita untuk pahlawan maritim Indonesia, Bapak Mohtar Kusuma Atmadja. Kemudian kita harus bagaimana? Ketika nanti Newmind mendapat mandat, perjuangan Pak Mohtar Kusuma Atmadja akan kita lanjutkan dengan lobi tingkat dunia. Deklarasi Juanda dilanjutkan dengan deklarasi Daulat Maritim, di mana seluruh kapal baik komersial, kapal pribadi maupun militer yang melewati laut di tengah pulau-pulau Indonesia, terutama kapal niaga, harus bayar asuransi. Asuransi senilai 0,5% dari nilai barang yang diangkut. Ketika telah membayar pajak, ada bendera dinaikkan di ujung tiang kapal tersebut, semacam materai yang artinya sudah taat bayar cukai asuransi Indonesia. Dunia akan marah, ya iyalah, tapi kita harus bisa bagi-bagi permen. Kita harus pandai berbagi. Singapura dan Malaysia misalnya dapat 5-10%. Amerika dan Tiongkok dapat 10-20%. Indonesia ya tetap dapat 60-70%. Inilah misi Indonesia baru yang akan membuat Indonesia berdaulat. Semua itu berbeda dengan yang menjabat saat ini. Konsep bernegara yang tidak bergantung uang asing seperti yang dikerjakan pejabat penuh prestasi yang katanya adalah pejabat satu-satunya yang paling pinter urusan keuangan. Yang satunya lagi di sisi seberang adalah senang dengan FDI atau Foreign Direct Investment. Mau yang miring ke asing IMF dan Amerika maupun yang miring ke Tiongkok, keduanya saat ini membuat Indonesia tidak akan pernah menjadi negara berdaulat. Strategi keduanya itu akan hanya membuat Indonesia terjebak menjadi negara tengah atau middle country selamanya, selama mereka menjabat dan selama mereka berkuasa. Kasih deh 2 kali masa jabatan lagi, perpanjang hingga jabatan ketiga dan jabatan keempat sampai 2034. Tetap Indonesia akan gini-gini aja. GDP per kapitanya paling mentok dari 3.900 saat ini, paling naik hanya paling ke 5.000-an selama 13 tahun ke depan. Terjebak di tengah plus masih terus terpesona dengan asing. Untuk itu Indonesia harus berubah, harus berani, harus kompak, harus satu visi, satu misi, yaitu membuat Indonesia berdaulat. Salah satunya kedaulatan laut berserta kemanfaatan laut serta isinya. Selama ini iya, wilayah itu wilayah Indonesia. Kita sekarang minta lebih lagi karena kita mengurusi kerusakan lingkungan laut akibat 100.000 kapal asing melewati perairan Indonesia tanpa kita dapat benefit apapun, terutama benefit finansial. Kita tekor. Sahabat muda, zaman berubah cepat. Indonesia harus lebih dihargai. Pak Mohtar adalah pahlawan maritim Indonesia dan kita akan lanjutkan perjuangan beliau. Ambil kedaulatan laut dengan membuat semua yang melewati bayar cukai asuransi. Diharapkan dengan nilai barang 2.000 billion atau 2 triliun dolar, 0,5%-nya kurang lebih Indonesia mendapat 200 triliunan rupiah per tahunnya. Lumayanlah buat nyicilin hutang pejabat lama yang bisanya ngutang dengan etalase membangun pakai dana asing plus dilengkapi pasukan media buzzer sebagai alat pembenaran agar terlihat sukses. Intinya semua yang dikerjakan sekarang yang penting jadi sohor dan populer. Hutang kan yang bayar Newmind nantinya.